Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semua, hari ini kita akan belajar terkait dengan identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Nah, perlu diingat ya kemarin ya bahwa risiko operasional ini juga salah satu risiko yang sangat diperhatikan sekali gitu ya di antara 10 risiko pada bank syariah. Nah, risiko lain risiko pembiayaan, risiko pasar. Nah, risiko operasional ini juga menjadi perhatian khusus, bahkan ada aturan khusus di Baselnya gitu ya. Baik teman-teman semuanya, langsung saja apa sih pengertian dari risiko operasional ini? Nah, risiko operasional adalah potensi sebuah kerugian yang timbul dari operasional bank. Nah, dari aktivitas-aktivitas operasional. Aktivitas apa saja ya? Aktivitas funding, aktivitas lending, kemudian aktivitas investment dan lain sebagainya, termasuk apa yang terjadi di dalam bank tersebut seperti SDM, finance dan lain sebagainya. Jadi resiko operasional diartikan sebagai sebuah resiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau kejadian eksternal. Jadi kalau disingkat itu nanti MESI gitu ya. MESI itu apa saja nih? MESI itu kegagalan faktor manusia, akibat kejadian eksternal, S sistem gitu ya, I internal itu ya. Jadi ada 4 faktor, diingat ada 4 faktor ya. MESI, manusia, eksternal, sistem, dan internal itu supaya kita mengingat. Nah, kemudian apa yang diperhatikan? Yang diperhatikan adalah resiko operasional di bank syariah itu ada 2 tipe kejadian. Yang pertama adalah low frequency high impact. Nah, low frequency itu frekuensinya sedikit, tapi sekali kejadian impactnya besar. Nah, contohnya misalkan apa, bencana alam gitu ya. Bencana alam tiba-tiba banjir atau kebakaran atau misalkan perampokan, itu kan low frequency, frekuensinya sedikit, tapi apa, sekali terjadi adalah high impact. Yang kedua adalah high frequency low impact. High frequency low impact itu adalah frekuensinya sering gitu ya, tetapi apa, memiliki risiko yang kecil. Contoh misalkan kesalahan teller dalam menginput data tabungan. Nah, ini mungkin bisa sering terjadi gitu ya, tetapi memiliki impact yang rendah. Tapi ini harus tetap diperhatikan bank, karena apa, harus mitigasi risiko. Kemudian catastrophic risk gitu ya. Catastrophic risk itu resiko pada pusat tertentu, tapi sekali terjadi bisa menimbulkan dampak yang membesar, meluas seperti itu. Itu yang diperhatikan oleh bank. Untuk low frequency low impact, jadi tidak begitu diperhatikan ya, karena apa? Nanti malah akan menyedot biaya operasional yang tinggi. Atau kalau high frequency high impact ya, itu juga tidak begitu sangat perhatikan oleh bank. Kenapa? Tidak dipusatkan perhatiannya gitu ya. Kenapa? Karena bisa-bisa kalau high frequency high impact juga bank bisa pilot gitu ya, bisa tutup. Seperti itu teman-teman. Jadi diingat-ingat bahwa yang mempengaruhi identifikasi faktor pengaruh dari terjadinya risiko operasional adalah MESI, M, manusia. Nah, contoh manusia itu apa saja kejadian yang penyebabnya manusia kalau kita identifikasi, misalkan adanya K3 ya, permasalahan adanya K3, kesehatan, keselamatan kerja, seperti itu. Kemudian adanya perputaran karyawan yang tinggi. Adanya fraud internal, itu termasuk juga manusia gitu ya. Kemudian adanya perselisihan terhadap buruh atau labor dispute. Kemudian misalkan kurangnya training karyawan, atau misalkan ketergantungan terhadap staf yang utama. Misalnya lagi adalah kurangnya supervisi gitu ya. Kemudian keterbatasan karyawan sehingga ada double job. Nah, itu mungkin contoh-contoh akibat faktor manusia. Yang kedua adalah kejadian eksternal. Nah, eksternal ini force majeure, misalkan kebakaran, bencana alam, gempa bumi. Nah, kemudian misalkan ada kebijakan baru ya, penerapan ketentuan baru. Misalkan ada lagi demonstrasi, teroris gitu ya, gangguan sistem transportasi yang bisa menyebabkan
terganggunya karyawan ke kantor, kegagalan layanan publik gitu ya. Kemudian seperti ini saat ini pandemi virus atau COVID gitu ya. Itu juga termasuk kejadian eksternal. Terus kemudian kegagalan sistem, contohnya bagaimana? Misalkan ada virus, kerusakan hardware, kemudian storage gitu ya, rusaknya data, misalkan kontrol tidak cukup gitu ya. Kemudian ada hacker gitu ya. Misalkan ada penggunaan sistem yang belum diuji coba gitu ya. Atau misalkan terlalu percaya pada black box gitu ya. Nah, kemudian isu-isu sistem keamanan dan lain sebagainya gitu ya, hacker, kemudian kerusakan hardware dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kejadian karena sistem gitu ya. MSI berarti terakhir adalah kegagalan proses internal. Contohnya apa sih? Misalkan ada dokumen yang tidak lengkap atau salah gitu ya. Kemudian tidak adanya kontrol. Nah, kemudian misalkan pemisahan tugas tidak efektif, pembagian job description tidak efektif. Kemudian tugas dan wewenang tidak update, tidak rinci, tidak tertulis dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh penyebab terjadinya risiko operasional. Jadi diingat ya Messi. Manusia, eksternal, sistem dan internal. Nah, sudah. Bagaimana dengan pengukuran risiko? Jadi pengukuran risiko operasional itu ada 3 metode. Yang pertama adalah menggunakan BIA, Basic Indicator Approach. Yang kedua adalah menggunakan STA, Standardized Approach. Yang ketiga menggunakan AMA, Advanced Measurement Approach. Nah, yang pertama adalah BIA. KBIA ini adalah pendekatan dasar ya. Nah, pendekatan ini adalah pendekatan yang paling sederhana, tetapi tidak terlalu sensitif terhadap risiko sehingga akan menghasilkan beban modal yang cenderung besar. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan modal minimum. Nah, itu dihitung dari alfa dari gross income. Nah, kemudian metode BIA ini cocok untuk bank-bank yang berukuran relatif kecil dengan aktivitas bisnis sederhana. Nah, tapi yang disarankan yang ada di regulator POJK juga bisa menggunakan KBIA ini. Nah, KBIA rumusnya dari mana? KBIA itu rumusnya dari alfa kali gross income dibagi M. Sigma alfa ya. Jadi alfanya itu sudah ditetapkan 15% gitu ya, kali gross income. Gross income ini bisa kita peroleh dari dari pendapatan bruto gitu ya, rata-rata T-3, jadi 3 tahun terakhir. Kalau misalkan kita mau ngitung 2021 berarti gross income-nya tahun mundur ya, 3 tahun ke belakang ya. Berarti 2020, 2019, 2018. Dengan catatan bahwa apabila ada gross income yang negatif, maka gross income tidak usah dihitung. Dan N-nya tergantung dari ketersediaan data gross income. Kalau misalkan yang 2 positif, yang 1 negatif, ya berarti dibagi 2. Jadi gitu ya, rata-rata gross income kali alfa. Nah, itu. Jadi langkah pertama mencari adalah cari dulu KBIA-nya gitu ya, atau beban modal risiko operasional dengan rumus alfa kali gross income. Kemudian setelah itu kita bisa mencari ATMR, aktiva tertumbang menurut risiko. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah 12,5% dikali beban modal risiko operasional. Nah, ini nanti di sini rumusnya. Itu pendekatan KBIA. Kemudian yang kedua adalah pendekatan STA atau Standardized Approach. Nah, bedanya dengan KBIA, kalau tadi KBIA itu menggunakan alfa semua dipukul rata 15%, kalau KBIA itu tidak, kalau KSA ya. Jadi ini beta dikalikan gross income rata-rata semuanya. Nah, dan betanya itu adalah beta berdasarkan lini bisnis bank tersebut gitu ya. Nah, lini bisnisnya apa aja? Nah, ini bobot betanya ya. Kalau lini bisnisnya investment banking itu kan terjadi dari corporate finance sama perdagangan dan penjualan gitu ya. Nah, beta corporate finance 18, beta trading and sales itu 18 juga. Kemudian pada lini bisnis perbankan gitu ya, dia masuk enggak tuh bank retail? Kalau bank retail 12%, kalau komersil 15%, pembayaran dan penyelesaian 18%. Jika dia melakukan aktivitas jasa keagenan dan kustodian 15%. Kemudian jasa keuangan lainnya adalah
manajemen aset 12. Nah, ini broker retail level 12. Jadi semua ini dirata-rata dikalikan sama gross income T-3. Nah, kalau ada gross income yang negatif maka dihitung 0. Nah, jadi ini unit lini bisnisnya ya. Itu untuk KSA. Yang terakhir adalah Advanced Measurement Approach. Nah, pendekatan ini adalah komprehensif ya, karena di sini pendekatannya adalah menggunakan standar umum, perpaduan antara kualitatif dan kualitatif. Baik, teman-teman, cukup.